Untuk mewujudkan kesucian diri kita, setidaknya ada dua hal yang perlu kita pahami dan catat dalam hati. Pertama adalah penguatan dimensi dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui peran sosial dan senantiasa sebar kebaikan dan cinta Allah. Pertama adalah makhluk minallah dan yang kedua adalah makhluk minallah. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Yang artinya bersegera menuju ampunan dari Tuhanku dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, alladzina yuqsimuna fis-sarai wal-dharai wal-kadzimin al-ghaidha wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mendalikan kebukaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Dari ayat ini kita diingatkan cara mencucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat Al-Imran, yaitu ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Dia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang teguh, iman dan takwa yang terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para muslimin wal muslimat jamaah Aid rahimahullah. Langkah yang kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Al-Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus membuatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak, dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kita kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat, sebagai wujud taat kepada Allah Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk mensucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggal dunia. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedangkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum kebuktian saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Pada semua itu
kita lakukan dengan tulus tanpa palsuan, perbuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama penuh kedamaian. Mari jadi